Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trias Gunantri dengan NIM 2306023171. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai teknik crossing dalam permainan sepak bola. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar pembahasan dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga jenis, dan yang terakhir adalah teknik dasar. Ke slide yang selanjutnya, kita bahas pengertian crossing dalam permainan sepak bola. Nah, yang pertama, pengertian crossing yakni merupakan kemampuan pemain dalam mengirimkan umpan lambung di udara atau umpan silang pada rekan timnya dengan akurat, menurut Amada LR tahun 2020. Nah, pengertian yang kedua, crossing adalah teknik mengumpan bola dari sisi lapangan ke area depan gawang lawan dengan tujuan menciptakan gol. Nah, pengertian yang ketiga, crossing adalah teknik operan bola dengan cara melebar dari sisi lapangan satu ke sisi yang lainnya. Nah, pada gambar yang terpampang di sini bisa kita lihat ya salah satu pemain dengan teknik crossing yang sangat baik sekali. Di gambar ini adalah gambar Toni Kroos, mantan pemain Real Madrid dan timnas Jerman. Nah, bisa kita lihat juga passing map-nya yang di samping itu, passing assist dan crossing-crossingnya yang sangat baik sekali. Baik, pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan daripada teknik crossing dalam permainan sepak bola. Nah, yang pertama adalah untuk memberi umpan kepada penyerang di kotak penalti. Tentunya kita akan memberi umpan dengan teknik crossing ke rekan kita ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah membuka ruang di lini serang. Yang ketiga adalah mengacaukan pertahanan lawan. Dan yang terakhir adalah menciptakan peluang gol dari sisi sayap. Nah, crossing ini bertujuan untuk memindahkan bola ke pemain lain. Terutama, ya tentunya itu rekan kita ya. Nah, terutama untuk penyerang pemain yang memiliki kemampuan menyelesaikan umpan menjadi gol. Nah, pemain dengan finishing yang sangat baik dengan shooting dan finishing yang sangat tajam ya kalau kita demonstrasikan mungkin seperti Erling Haaland atau Kylian Mbappe gitu ya yang finishingnya di depan gawang sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis crossing. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada low cross atau umpan datar dan menyusur tanah. Dan yang kedua adalah medium cross atau umpan setengah tinggi. Dan yang ketiga ada high cross atau umpan melambung di udara. Dan yang keempat adalah cutback atau umpan tarik belakang. Selanjutnya adalah teknik dasar crossing. Yang pertama adalah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu harus menghadap ke target ya, target rekan kita yang akan diberi umpan dan tentunya arah bola. Dan yang kedua adalah kontak kaki bagian dalam atau luar ya, sesuai arah umpannya. Ya, sesuai arah umpan kita mau mengumpan kemana. Nah, yang ketiga adalah timing dan akurasi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ya, karena kalau timing dan akurasinya salah, maka bisa saja perkenaan bolanya tidak sesuai, kemudian arahnya akan berbeda. Dan yang terakhir adalah laju bola dan kekuatan tendangan. Nah, ini harus dijudge ya, atau disesuaikan dengan jarak yang akan dituju oleh bola. Nah, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam teknik crossing. Yang pertama adalah posisikan tubuh dengan benar. Nah, dekati bola dari samping dan pastikan tubuh seimbang. Yang kedua, lihat target. Pastikan rekan tim berada di posisi yang tepat di kotak penalti atau tidak. Kalau misalnya tidak di posisi kotak penalti, mungkin rekan kita berada di posisi sayap di area serang gitu. Nah, yang ketiga adalah gunakan kaki bagian dalam atau luar. Sesuaikan dengan arah
dan jenis crossing yang ingin dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah ayunkan kaki dengan kontrol. Tendang bola dengan kekuatan yang sedang agar akurat dan mudah disambut. Nah, tentunya ayunan kaki dan kontrol itu harus seimbang ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan tenaga atau power tendangan kita supaya sampainya bola itu sesuai. Dan yang terakhir adalah arahkan bola ke area yang berbahaya. Nah, biasanya ke tiang jauh, tiang dekat, atau ke area penalti. Atau kadang tuh lebih sering ke posisi sayap ya teman-teman, sayap area serang gitu. Dan yang selanjutnya adalah faktor pendukung crossing yang efektif. Yang pertama adalah visi pemain dan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam teknik crossing ini sangatlah penting, teman-teman. Karena apabila kita ragu dalam melakukannya, bola tidak akan sampai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah koordinasi dengan rekan di kotak penalti. Nah, komunikasi dengan rekan tim itu juga tidak kalah penting ya, teman-teman. Karena salah satu kunci dari permainan tim adalah komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan menggiring bola di sisi sayap. Dan yang terakhir adalah kondisi lapangan dan cuaca. Nah, yang terakhir ini, kondisi lapangan dan cuaca, itu juga sangat-sangat krusial ya teman-teman dalam utamanya teknik crossing ini. Nah, kalau kita sesuaikan misalnya dengan kondisi lapangan yang standar di Indonesia begitu kan, seperti yang kita tahu bahwa kondisi lapangan di sini kan belum seperti standar di Eropa sana ya, jadi itu sangat mempengaruhi teknik crossing, teman-teman. Nah, pembahasan yang terakhir adalah pemain terkenal dengan crossing yang unggul. Nah, ini saya berikan contoh pemain-pemain di ada Liga Inggris, Liga Spanyol, ya pemain-pemain di Eropa sana lah teman-teman. Yang pertama adalah Kevin De Bruyne, pemain dari Manchester City yang baru saja keluar ya, baru-baru ini teman-teman. Yang kedua ada Toni Kroos, mantan pemain Real Madrid dan timnas Jerman yang sudah pensiun mungkin 1 atau 2 tahun terakhir ini ya, saya lupa. Yang ketiga ada Trent Alexander-Arnold, pemain dari Liverpool ya, yang pemain muda yang sekarang ini disoroti teknik crossing-crossingnya ini sangat cantik teman-teman. Dan yang terakhir salah satu legend ya, legend dari Inggris dan mantan pemain Manchester United dan Real Madrid juga ya. Beliau adalah David Beckham ya teman-teman. Salah satu mantan pemain sepak bola dengan teknik crossing yang sangat baik. Dan ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.